Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang sakit, semoga cepat disembuhkan dari penyakitnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mengambil ilmu yang bermanfaat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran pertama, zakat. Ya teman-teman sekalian, perhatikan teks yang ada di buku juga, dan juga sediakan pulpen serta buku catatan. Kemudian disimak dengan baik. Pelajaran 1. 1 tahun berlalu, toko Sauba milik ayah kini semakin berkembang. Toko Sauba menjual pakaian dan selalu ramai dengan pembeli. Alhamdulillah, kita mendapatkan banyak keuntungan dari toko Sauba, kata ayah semalam. Sudah 1 tahun ayah menjual pakaian. Sekarang ayah akan menunaikan zakat, sambung ayah lagi. Hah, zakat? Aku menyela ingin tahu. Apabila kita mempunyai kelebihan harta, maka kita wajib mengeluarkan zakat, kata ayah. Zakat diberikan kepada orang-orang tertentu. Orang fakir misalnya, jelas ayah. Nah, apakah zakat itu? Siapa sajakah yang wajib mengeluarkan zakat? Dan apa saja jenisnya? Nah, mari kita pelajari bersama di sini. Sudahkah kalian tahu apa itu zakat? Nah, yang pertama, pengertian zakat. Di dalam bahasa Arab, kata zakat memiliki beberapa arti. Di antaranya, tumbuh, berkembang, suci, dan baik. Di dalam syariat Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga Islam. Yang ketiga, ia termasuk cara beribadah kepada Allah melalui hubungan dengan sesama manusia. Zakat menurut bahasa dari kata bahasa Arab az-zakah, yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang, juga bermakna suci. Menurut istilah, sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Nah, di sini Ustadz akan memberikan contohnya yang mungkin adik-adik ini udah pada tahu. Misal seperti akhir dari Ramadan atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Nah, di situ dianjurkan untuk membayar zakat.
Misal beras beras sebanyak 2,5 kilogram. Nanti siapa yang berhak dapat, Ustadz? Yang berhak dapat seperti orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan sekitar kita. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Yang pertama adalah membaca syahadat, sholat, puasa, kemudian zakat. Setelah itu baru haji bila mampu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan hukum zakat. Sebagaimana yang disebutkan, zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Oleh karena itu, hukum menunaikan zakat adalah fardu ain. Artinya, zakat itu harus ditunaikan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan yang sebagaimana juga disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ustadz, apa sih yang dimaksudkan dengan membersihkan dan mensucikan itu apa maksudnya? Kan kita udah dapat harta itu dengan yang halal. Kok harus membersihkan lagi? Kok harus mensucikan lagi? Nah, dengan adanya zakat ini, kita bisa menolong sesama kita, sesama orang-orang muslim, sesama orang-orang yang membutuhkan, dan menghilangkan sifat pelit kita, sifat kikir kita sama orang lain. Terkadang itu orang sudah punya banyak harta tapi sangat-sangat pelit sama orang yang di bawahnya. Jarang sekali untuk memberi kepada orang fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan adanya zakat ini, insya Allah itu akan membukakan hati-hati mereka untuk saling membantu kepada orang-orang yang sekiranya itu susah, orang-orang fakir miskin. Kita bisa membantu dengan sedikit kelebihan harta kita. Maka hal yang seperti ini dimaksudkan yaitu membersihkan dan mensucikan. Macam-macam zakat. Yang pertama, ada zakat fitrah, kemudian ada zakat harta atau yang disebut dengan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali, berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah fardu ain. Tujuan zakat fitrah adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Pertama adalah Islam. Dua, lahir sebelum terbenam matahari penghabisan Ramadan. Ketiga, memiliki kelebihan harta. Waktu membayar zakat fitrah. Pertama, mubah, awal sampai akhir Ramadan. Kedua, wajib, terbenam matahari penghabisan Ramadan atau akhir-akhir Ramadan. Tiga, sunnah, sesudah sholat subuh sebelum sholat id. Kemudian makruh, sesudah hari raya sebelum terbenam matahari pada hari raya tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah haram, sengaja dibayar, ya, perbuatan yang sengaja, ya, sengaja dibayar setelah terbenam matahari pada hari raya. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan.
sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, Islam. Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada setiap hamba sahaya atau orang-orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melakukan salat Id. Kedua, memiliki bahan makanan lebih dari 1 sa' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Ketiga, telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu 1 atau 2 hari sebelum tanggal 1 Syawal atau sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Zakat fitrah hanya boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat setempat, seperti beras, kurma, atau gandum. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, karena hal ini bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sa' untuk semua jenis bahan makanan. Ukuran 1 sa' adalah ukuran takaran yang kurang lebih setara dengan 3 kg. Zakat fitrah hanya boleh diberikan untuk orang-orang miskin dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, di antara petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah mengkhususkan orang-orang miskin sebagai penerima zakat fitrah. Beliau tidak membagikannya kepada semua golongan penerima zakat yang jumlahnya 8. Beliau juga tidak memerintahkannya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya. Tidak pula ulama setelahnya. Mungkin ini saja dari Ustadz. Syukron jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.